Bipolar. Electrode. BLN. Bipolar. D L N Y. Oke, silakan dicek. Silakan diestimasi apakah dia sudah stasioner ketika ditransformasikan dalam bentuk pulse fiber. Oke, sudah. Hasilnya untuk variabel M bagaimana? Stasioner nggak? Stasioner, karena p value-nya kurang dari 0. Nah, saya tanya p value itu bagiannya alpha, jadi dengan alpha. Karena p value-nya kurang dari Alpha. Nih, p value-nya kurang dari alpha. Stasioner. Variabelnya stasioner nggak? Stasioner. Pioner. Sehingga di sini teman-teman bisa ya, sudah bisa menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Apakah terdapat permasalahan unit root pada variabel yang digunakan dalam model tersebut? Ada. Lakukan pengujian dengan menggunakan analisis grafis. Jadi kalau grafisnya ada dilampirkan, kalau dia naik terus, kenapa dia tidak stasioner? Ya? Kira-kira kenapa? Karena rata-ratanya tidak sama dengan 0. Kalau parallelogram, kenapa dia tidak stasioner? Karena nilai AC-nya memiliki Pola. Kalau uji unit root, kenapa dia tidak stasioner? Tunjukkan hipotesisnya, ya. Oke, bisa? Oke, Nah, bisa. sekarang pertanyaan nomor 3. Jika terdapat masalah unit root pada data, bagaimana cara mengatasinya? Unit root itu hipotesis. Kalian baru melakukan transformasi dalam bentuk First difference. Oke. Sekarang soal nomor 4. Apakah variabel M, R, dan Y terkointegrasi? Bagaimana cara prosedur pengujiannya? Belum? Belum Sudah tidak. tahu belum? Belum. Belum. Oke, belum kita laksanakan. Sehingga di Masya sini Allah. ya, di PPT itu dijelaskan. Masya Allah. Jadi kita ingin melihat gitu ya, model pada jangka panjang itu kita harus tahu nggak stasioner. Tapi nanti kita estimasikan gitu ya, mengkombinasikan dengan kita nanti akan melihat gitu ya, errornya stasioner nggak sih? Apakah jika di sini ya, jika gangguan tidak mengandung unit root berarti stasioner pada tingkat level, maka modelnya itu model yang terintegrasi. Nah, cara lihatnya bagaimana? Jadi error itu baru kita prediksi kalau kita sudah melakukan estimasi. Jadi itu regresi gitu ya. Saya pakai yang ini ya. Diestimasi. Karena kan dilihat model jangka panjangnya, gitu kan? Paham nggak? Enggak. Yang pertama, kita ingin melihat, ya, kita ingin melihat model errornya pada jangka panjangnya. Errornya stasioner enggak, kan? Kalau errornya stasioner enggak, berarti kita harus memprediksi melakukan estimasi dari model jangka Panjang. Model jangka Panjang. Di situ nomor 12, kan kalian ada sebuah nih, kita copy aja ke bawah gitu ya. Dia lagi ngopi. Tes. Oh, integrasi. Berarti apa? Ini kan, kita harus memprediksi, melakukan estimasi dulu, betul? Kalau sudah diestimasi, Siapa lagi ngopi? Kan di angkanya di blogset langsung
Ya Allah ki undur ternyata dia mau terus aku mau nggak. Saya undur. Ya, uji kointegrasi rek LNM ini gini aja nih. Aku pegel nyekel ngene. Kointegrasi rek jadi ini yang 12 nih nanti di copy aja Kalau terus. sudah kita abaikan nilainya ini karena kita hanya butuh untuk floor-nya Iya, apa? saja. Kita butuh menguji floor-nya. Di-execute. Jadi caranya bagaimana? Kalau sudah keluar estimasi, baru kita bisa memprediksi Di-execute. floor-nya. Di sini komennya adalah predik predik, saya akan memprediksi errornya. Sudah? Wah, masih ada Predik koma 11 menit. resip. Predik resip. Oke, kalau sudah, karena kita di sini sifatnya memprediksi, akan ada variabel baru benar? Nah, sekarang tadi kan kita ingin lihat apakah errornya itu dia stasioner pada tingkat level. Maka di sini TS line, kita lihat dulu grafiknya. TS line Astagfirullah. TS line diikuti variabel yang akan diuji. Sudah? Saya seharian ngajar jadi hafal lagi gitu ya. 42 iki sing predik itu gak di-execute. Kira-kira dari grafik ini dia stasioner nggak? Kenapa? Kok iya? Karena ada nolnya. Bentuknya apa di sini? Tren atau drift? Tren. Drift, gitu ya. Ini drift ya guys ya. Kalau Nah ini ada tren, ada drift. ya, percaya ya, dilarang, maka kita lakukan uji kointegrasi. Komennya apa? Apa? Bipolar spasi koma Resip drift. Ih, ya apa sih? Drift. Bisa dilihat sudah, yang lainnya sudah, yang belum siapa? .0080 kan? Sudah belum? Itu dari A berarti Sudah? Stasioner. Hasilnya bagaimana? Stasioner. Errornya stasioner nggak? Stasioner. Stasioner pada tingkat level. Oke, masih ada yang belum? Sudah. Jika p value-nya kurang dari Alpha. maka harus ditolak. Ada katanya maka errornya dia sudah salah. Nah sekarang kalau kita lihat ya di sini uji kointegrasi dilihat di sini. Nah selanjutnya teman-teman sudah nih bahwa model yang berkointegrasi sehingga cara mengestimasinya bagaimana gitu ya. Jadi ATM ini kita ingin melihat gitu ya. Kita ingin melihat kalau di data yang kita jadi kalau kita lihat gitu ya model yang kita gunakan data yang stasioner. Data yang stasioner itu adalah data pada jangka panjang. pendek. Ada pada jangkauannya pada jangka panjang bagaimana gitu ya. Nah sehingga di sini kita ingin melihat kita bisa menggunakan model ATM. Jadi terkointegrasinya gitu ya. Variabel-variabel time series pada jangka panjang. Meskipun variabel-variabel tersebut tidak stasioner dalam pada tingkat level. Maka kalau dia datanya itu dia tidak stasioner pada tingkat level, maka di situ akan terjadi yang namanya disequilibrium.
karena kita hanya bisa melihat pada jangka pendek. Sehingga adjustmentnya dengan apa? Dengan yang namanya penyesuaian untuk mengoreksi perbedaannya. Jadi mengkoreksi perbedaannya atau keseimbangannya dalam jangka pendek disebut dengan ECM. Nah, kalau dilihat dari model ini, kalau saya tuliskan model kita, ya, kita kan juga punya model ini yang sudah kita transformasikan dari natural. Ini delta, ini plus delta ln M jangan lupa M apa? 1 Beta 0 plus beta 1 plus RT ya plus beta 2 plus YD plus kita ingat kita butuh yang namanya penyesuaian. Penyesuaiannya dari apa? Lag dari error berarti terus beta 3 kan punya koefisien masih beta 3 ya. Berarti UC minus 1 plus gitu ya ET. Oke, perhatikan beta 3 UT minus 1. Berarti kita harus mencari apa? Variabel UT min 1. UT min 1 dari siapa? UT min 1 dari siapa? Beta. Dari Beta. UT min 1 dari siapa? Dari beta. Hah? Semangat lain dulu kayak ngomong Yang lala. koefisien yang ada 3. UT dari 1 dari variabel apa? Ini loh apa? Error. Like-nya dari error. Sehingga kita harus mengenerate atau membuat variabel baru. Maka itu caranya bagaimana? Get dengan nama variabel baru. Saya kasih nama EC. Dikasih ini. Maka di sini get saya kasih nama EJT diperoleh dari mana? Diperoleh dari lag kan UT min 1 berarti lag dari variabel Astagfirullah. Sudah kita estimasi Sudah. Salah. ya, baru kita bisa regresi. Berarti di sini variabel E diikuti dengan variabel dilihat di model diikuti dengan variabel guys diikuti dengan variabel DLNM. Nambah Bu. habis adalah variabel dependennya apa? DLN. Dari nanti kalau kita nanti kita jadi aduk gitu ya. Berarti di sini rek diikuti dengan D Bukan D LNM DLNR diikuti dengan DLNY diikuti dengan diikuti dengan apa sih? yang terakhir tadi diikuti dengan kenapa kok EYT? Karena lag dari errornya. Oke, berarti di iku ya. Kita kasih nama tadi, kita generate barusan namanya ECT. ECT. Aduh. Sudah. Sudah.
mari di execute. Kalau sudah kita estimate. Ini yang belakang apa itu? Udah belum, Di estimate itu berapa masih? Di execute. Ya. Oh ya. Ya. Nah, kalau sudah di situ kita estimasi, kita estimate, maka di situ nilainya sudah artinya apa, teman-teman? Model ini Nih ya valid, nilainya. ya. Model ini valid ketika nilai ECT-mu nya buat execute itu huruf. negatif, perhatikan, negatif dan signifikan, valid nggak? Oke, artinya bagaimana gitu ya? Sekarang yang paling penting kan adalah menginterpretasikannya, gitu ya. Saya nggak menginterpretasikan variabel apa efisien variabel apa efisien variabel ini signifikan. Saya tidak melakukan itu. Tapi di sini saya ingin menginformasikan, gitu ya. Artinya apa sih? Jadi koefisien itu kan punya arti. Ada minus 0,18. Teman-teman Ya ingat apa ya? hasilnya? Dia Apa nih? kenapa kok hasilnya harus negatif? Karena kalau negatif kan akan naik, gitu ya, menuju ke nol, ke keseimbangan. Jadi Kalau pikir, nilainya yang positif akan naik terus, maka akan selalu terjadi disequilibrium, ketidak keseimbangan. Nah, sekarang artinya apa sih 0,18 ini? Berarti 0,18 ini karena sebuah data ketika kita transformasikan dalam bentuk bulan, itu interpretasinya adalah dengan satuan per 100%. Oke, dengan satuan persen. Maka di situ maka di situ interpretasinya minus 0,18 apa gitu ya? Interpretasinya adalah kecepatan, gitu ya, kecepatan penyesuaian pada jangka panjang dan jangka pendek, gitu ya, itu sebesar 18%. Kecepatan penyesuaian dalam jangka panjang dan jangka pendek itu sebesar 18%. Alhamdulillah. Tadi udah sampai, ambil aku sampai lapar ya. Ini kok aslinya Oke. Log filenya diklik, kemudian di close log file. Kemudian di sini untuk filenya, jadi tinggal teman-teman save gitu ya. Save biasa saja, terserah mau kasih nama apa. Kalau sudah di save semua, silakan untuk ditutup. Apa nih? Loknya mau neng di? Oke, kalau yang mau ada yang tanyakan, tanya ke saya. Close log file. Close log file. sing bagian di kumenune iki dah. Sing iki buku. Biasa iki lho. Aku diilang lek kita iki. Terus mari ngono. Close log file kan? Terus apa nih mana mau sing di save? Apa? Mas log file wes. Lah ya terus apa nih mana? Do file bisa. Iki mana ta? Do file di save. Buku mana ta? Enggak, aku mau ndelok di save iki. Bisa sih bisa. Iya, aku mau ndelok itu. Iya, Rek. Baik, siapa lagi yang belum? Kalau kalian di awal tadi nggak ikuti saya untuk klik log file ya. Kalau kalian nggak ikutin saya di awal ada log file, maka ya nggak bisa ikut log file ya. Jadi disimpan aja, filenya aja. Do file. Aku mau lo sing kaitan, log file ning sing ndek. Mau lo sing ndek close file. Close log wis mari. Terus ya baru di file disimpen. Oke, sudah. Oh, enggak toh? Di file kok. Yang penting file log filenya nggak apa-apa. Nggak usah kalau tadi nggak ngeklik di awal. Yang penting nanti filenya kesimpan. Kan kalau kalian masukin data, gitu ya, filenya benar, tinggal kontrol A, selesai.
Kontrol. Itu caranya pakai untuk profil. Oke, sudah ya, kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Selamat sore. Boleh saya akhiri dulu? Boleh saya akhiri dulu? Iya, Bu. Sore, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Step biasa ya.